Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok perlindungan konsumen dan anti monopoli. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Indah Oktari Wijayanti SEMSI AK yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan materi kami. Adapun nama-nama anggota kelompok, saya Reza Dwi Oktavianta, Vera Puji Lestari, Reni Maisi Oktari, dan Elizabeth Sitorus. Baik, materi pertama akan dijelaskan kepada Vera Puji Lestari. Pada Vera dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu perlindungan konsumen. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian dari perlindungan konsumen itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen itu yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kemudian asas perlindungan konsumen. Asas perlindungan konsumen ini ada 5. Yang pertama yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan yang terakhir asas kepastian hukum. Kemudian adapun tujuan dari perlindungan konsumen, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat hak-hak dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga yaitu menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Dan yang terakhir, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Adapun hak konsumen itu tersendiri, yang pertama adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Dan yang ketiga itu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Dan yang keempat yaitu hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Dan yang terakhir yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dan kemudian itu ada kewajiban dari konsumen. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Dan yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati sebelumnya. Dan yang terakhir, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kemudian hak pelaku usaha. Hak pelaku usaha itu yang pertama ada hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Kemudian yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertindak tidak baik. Dan yang ketiga itu hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Dan yang terakhir, hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Kemudian kewajiban dari pelaku usaha. Yang pertama, beretikat baik dalam kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi atau jaminan barang atau jasa. Dan yang ketiga, memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, memberikan kesempatan pada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang atau jasa yang dibuat atau diperdagangkan. Dan yang terakhir, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Pada Reza, saya persilakan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Yang pertama yaitu larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diperdagangkannya adalah sebagai berikut: tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dari ketentuan perundang-undang, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran saudaranya, tak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana dinyatakan halal yang dicantumkan dalam label, memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi lengkap, dan memperdagangkan sediaan farmasi yang pangan rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap. 2. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah: A. Barang tersebut dalam keadaan baik. 2. Barang atau jasa tersebut tersedia. 3. Barang tersebut tidak mengandung cacat bersembunyi. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu. Ketiga, larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau menyelesaikan mengenai harga dan tarif suatu barang dan atau jasa, kegunaan suatu barang dan atau jasa, kondisi tanggungan jaminan hak atau pengganti rugi suatu barang atau jasa, tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan, dan bahaya penggunaan barang atau jasa. Keempat, larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan penjualan melalui cara oral atau lelang yang mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan sama menyatakan barang dan atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu. Kedua, menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi. Ketiga, tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain. Keempat, tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang lain. Kelima, tidak menyediakan barang dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain. 5. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan dengan jumlah tertentu. 6. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan dengan janji. 7. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan dengan cara paksa. Dan 8. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan barang secara pesan. 9. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan usaha periklanan yang berupa mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang dan jasa, membuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang dan atau jasa, melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan, dan larangan bagi pelaku usaha dan atau ketentuan peraturan perundang-undang mengenai periklanan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Elizabeth Sitorus. Pada Elizabeth di sini, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam kegiatan ekonomi atau bisnis, adanya suatu persaingan usaha antara pelaku usaha yang satu dengan lainnya merupakan hal yang biasa terjadi. Persaingan usaha yang sehat akan berakibat positif bagi para pengusaha yang saling bersaing atau berkompetisi karena dapat menimbulkan upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan monopoli adalah pengusaha atau pelaku usaha dalam produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Selanjutnya yaitu dalam pasal 1 butir 2 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran
sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bisa merugikan kepentingan umum. Selanjutnya dalam pasal 1 butir 3 ditentukan bahwa pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas asas suatu dasar pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan jasa. Selanjutnya yaitu pasal 1 butir 4 dikatakan bahwa posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dan kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai. Dan yang terakhir yaitu pasal 1 butir 6. Yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam melanjutkan kegiatan produksi dan pemasaran barang dan jasa yang dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Selanjutnya yaitu asas dan tujuan. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan politik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dikemukakan bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Adapun tujuan dari pembentukan undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantaranya yaitu adalah yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Dan yang terakhir yaitu terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Selanjutnya yaitu ruang lingkup undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara umum, materi undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu perjanjian yang dilarang yang terdiri di antara yang pertama, penguasaan produksi dan pemasaran barang dan jasa atau perjanjian oligopoli. Yang kedua, penetapan harga atau mutu suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada dasar pasar bersangkutan yang sama. Yang ketiga, pembagian wilayah pemasaran atau lokasi pasar terhadap barang atau jasa. Yang keempat, penghalangan untuk melakukan usaha yang sama baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Yang kelima, pengaturan produksi atau pemasaran suatu barang dan jasa untuk mempengaruhi sebuah harga. Yang keenam, pembentukan gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga kelangsungan hidup masing-masing perusahaan dan perseroan anggotanya. Yang ketujuh, penguasaan pembelian atau penerimaan pemasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa dalam pasar yang bersangkutan. Yang kedelapan, penguasaan produksi sejumlah produk yang termasuk ke dalam rangkaian produksi barang dan jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan. Yang kesembilan, persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan jasa hanya memasok atau tidak memasok kembali barang dan jasa tersebut kepada pihak tertentu dan pada tempat tertentu. Dan yang terakhir yaitu perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rendy Maisi. Kepada Rendy, saya silakan. Baik, selanjutnya yaitu kegiatan yang dilarang. Satu, penguasa atas produk dan pemasaran barang dan jasa. Yang kedua yaitu penerimaan pemasok atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam pasar bersangkutan. Yang ketiga yaitu penolakan atau penghalangan perusahaan tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Yang keempat yaitu persekongkolan dalam pihak lain untuk
mengatur dan menentukan pemenang tender atau untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pentingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan atau menggambarkan produksi atau pemasaran barang dan jasa pelaku usaha persaingannya. Pelaku usaha memiliki potensi dominan apabila memenuhi kriteria, yaitu 1. Pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa. 2 atau 3 pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Tugas Komisi Pengawasan Persaingan Usaha: 1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dalam pasal 4-16. Yang kedua yaitu melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dalam pasal 17-24. Yang ketiga yaitu melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dalam pasal 25-28. Yang selanjutnya yaitu mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Wewenang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yaitu menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua yaitu memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Yang ketiga yaitu memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat. Yang keempat yaitu mendapatkan, meneliti dan menilai surat dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan. Yang kelima yaitu memberitahukan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli atau persaingan untuk tidak sehat, usaha tidak sehat. Yang selanjutnya yaitu penegakan hukum. 1. Tindakan administratif dalam pasal 47 yang terdiri dari pembatalan perjanjian, menghentikan integrasi vertikal, menghentikan kegiatan, dan pengenaan denda. Yang kedua yaitu pidana pokok dalam pasal 48 yaitu berupa denda kurungan. Yang terakhir yaitu pidana tambahan dalam pasal 49 berupa pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan direksi atau komisari dan penghentian kegiatan atau tindakan tertentu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah presentasi yang telah kami sampaikan tentang perlindungan konsumen dan anti monopoli. Apabila ada yang tidak paham kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.